Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini dalam tema bab 6, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Yang pertama, dalam menjelaskan atau menerangkan dari bab tersebut ada poin-poin. Yang pertama yaitu substansi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Terus yang ketiga, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjanjian Aqabah dan peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali, yaitu yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang datang pada malam hari tanggal 17 Ramadan pada usia baginda Rasulullah 40 tahun. Yang isinya dari wahyu yang pertama disampaikan yaitu dalam surah Al-A'laq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu yang Allah turunkan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu awal dari perjalanan Rasulullah menerima wahyu dari Allah perantara malaikat Jibril. Yang kedua yaitu ajaran-ajaran pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Apa saja ajaran yang diajarkan Rasulullah untuk masyarakat Mekah? Yang pertama yaitu tentang akidah. Kenapa akidah? Karena pada masyarakat Mekah pada saat itu, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, hidup dalam praktik kemusyrikan. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengajarkan keyakinan bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masyarakat Mekah pada saat itu disebut kaum jahiliyah. Ajaran pokok yang kedua yaitu akhlak mulia. Dalam akhlak mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai teladan yang baik. Sejak sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur hingga diberi gelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur dalam berdagangnya, jujur baik sikapnya, sopan, santun, lembut, menghormati setiap orang, dan memuliakan tamu. Itulah sikap yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Oleh karena itu, kita sebagai umatnya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jujurnya, dari sopan santunnya, dari lembutnya, dari menghormati setiap orang, itu bisa kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Yang pertama, dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut ad-dakwah bisir. Dalam dakwah Rasulullah memfokuskan dakwah tersebut kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, yaitu keluarga dan para sahabat. Rasulullah SAW menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan dakwah. Tidak berhenti di situ, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan dengan mendatangi rumah satu demi satu kepada kerabat dan sahabatnya. Di antara sahabat-sahabat atau keluarga dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, yang kelima Zaid bin Harisah, yang keenam Tolhah bin Ubaidillah. Itu diantaranya para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat dan keluarga yang pertama kali mengakui kerasulan Nabi Muhammad, yang disebut as-sabiqunal awwalun. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan, yang disebut ad-dakwah bil jahr, yaitu dimulainya dakwah Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada orang-orang kota Mekah. Beliau berdiri di atas bukit dengan suara lantang memanggil mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Di dalam dakwah Rasulullah secara terang-terangan, Nabi Muhammad mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy terus berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah SAW upayanya dalam penyebaran ajaran Islam dapat dihentikan. Itu reaksi dari kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, kaum kafir Quraisy sombong dan angkuh, tidak mau menerima ajakan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena kaum kafir Quraisy fanatisme buta terhadap leluhur. Jadi apapun yang datang, keyakinan yang datang kepada mereka ditolak mentah-mentah. Karena apa? Karena mereka percaya dan meyakini keimanan mereka terhadap leluhurnya, bukan kepada ajaran agama yang baru. Yang ketiga, eksistensi politik dan persaingan kekuasaan. Kenapa seperti itu? Kaum kafir Quraisy tidak mau Rasulullah menjadi pemimpinnya, karena kaum kafir Quraisy khawatir kekuasaan yang mereka miliki itu dirampas oleh baginda Rasulullah. Itu reaksi dan alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran baginda Rasulullah untuk masuk Islam. Ada beberapa contoh bentuk penolakan
kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, paman Nabi dan istrinya bernama Ummu Jamil. Pada suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi Muhammad. Kemudian paman Nabi yang bernama Hamzah membalasnya. Kenapa? Pamannya Nabi Hamzah mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Lahab dan Ummu Jamil, yaitu melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Kemudian dibalas kembali oleh pamannya Hamzah, yaitu menimpakan barang yang sama kepada Abu Lahab. Yang kedua, Abu Jahal, pamannya Nabi. Abu Jahal melihat Rasulullah di Bukit Sofa. Kemudian Abu Jahal mencerca, menghina Nabi Muhammad SAW, beranggapan Nabi Muhammad itu berbohong, Nabi Muhammad itu pendusta kepada masyarakat Mekah. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang menyerukan untuk mengajak kaum Mekah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Kenapa seperti itu? Dikhawatirkan oleh kaum kafir Quraisy, apabila berhubungan dengan Bani Hashim, akan banyak masyarakat-masyarakat masuk Islam, ajakan-ajakan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap baginda Nabi Muhammad. Selanjutnya, kekerasan yang diterima oleh baginda Rasulullah mendorong Rasulullah menyampaikan dakwah ke kabilah-kabilah yang sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu dalam perjanjian Aqabah, agar dakwah Rasulullah bisa berjalan dengan lancar, yaitu dengan memusatkan ke kabilah-kabilah Arab di luar suku Quraisy. Kemudian kedatangan orang-orang Yathrib ke Mekah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun segera menemui mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, inilah Nabi yang diperjanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kita, dan jangan sampai mereka mendahului kita." Itu yang disebut oleh salah seorang dari orang-orang Yathrib atau kaum Yathrib dari suku Khadraj. Pada musim ziarah tahun berikutnya, datanglah 12 orang penduduk Yathrib menemui Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Di tempat ini mereka berikrar kepada Nabi Muhammad yang kemudian dikenal dengan perjanjian Aqabah 1. Isi perjanjian ini, orang-orang Yathrib berjanji kepada Nabi Muhammad untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak, dan tidak memfitnah orang-orang, baik di depan ataupun di belakang. Siapa yang mematuhi semua itu, Allah akan memberikan ganjaran, yaitu berupa pahala surga. Dan jikalau ada yang melanggar, maka Allah akan membalasnya dengan hal yang serupa. Tatkala buruk, buruk pula yang dijanjikan oleh Allah. Tatkala baik, baik pula apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, pada tahun 622 Masehi, peziarah Yathrib yang datang ke Mekah berjumlah 75 orang. 2 orang diantaranya perempuan. Pertemuan Nabi Muhammad dengan para pemimpin Yathrib disepakati di Aqabah pada tengah malam hari. Malam itu Nabi Muhammad ditemani oleh yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Pertemuan malam itu kemudian dikenal dalam sejarah
sebagai perjanjian Aqobah yang kedua. Poin yang selanjutnya yaitu peristiwa hijrah kaum muslimin. Hijrah yang pertama. Kenapa Rasulullah hijrah? Apa yang dialami sampai Rasulullah hijrah? Pada saat itu kaum kafir Quraisy makin menyiksa, makin brutal, makin semena-mena terhadap baginda Rasulullah dan para pengikutnya. Oleh karena itu Rasulullah menyerukan untuk hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Itu yang disebut dengan hijrah. Poin 1 yaitu untuk menghindari bahaya penyiksaan. Oleh karena itu Rasulullah menyerukan untuk hijrah, menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abisinia atau yang disebut dengan Utopia. Para sahabat pergi ke Abisinia dengan 2 kali hijrah. Yang pertama, hijrah pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi dan sesampainya di sana mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Raja Abisinia. Kenapa hijrah ke Abisinia atau yang disebut dengan Utopia? Apakah di sana masyarakat kaum muslim semua? Oh, tentu tidak. Di sana justru orang-orang yang beda agama dengan muslim, Kristen, Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Akan tetapi beda dengan kaum Mekah. Kaum Abisinia, kaum yang bersahabat. Mereka menerima apapun yang datang dengan tujuan yang baik. Hijrah yang kedua, ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali lagi. Namun mereka kembali mendapatkan siksaan yang lebih dari sebelumnya. Karena itu mereka kembali hijrah untuk yang kedua kalinya ke Abisinia, tahun kelima dari kenabian. Kali ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki dipimpin oleh sahabat Rasulullah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tinggal di sana hingga sesudah Nabi hijrah ke Yasrib atau yang disebut dengan Madinah. Peristiwa hijrah ke Abisinia ini dipandang sebagai hijrah yang pertama dalam Islam. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengetahui keadaan yang ada. Jadi poin yang pertama hijrah yang dilaksanakan oleh 15 orang tersebut, hijrah ke kota Abisinia. Kemudian hijrah yang kedua ke Abisinia yang kedua kalinya, dikarenakan Rasulullah SAW mengetahui bahwa keadaan kota Makkah sudah aman. Yang selanjutnya hijrah yang kedua. Pada saat itu peristiwa perjanjian Aqobah yang kedua ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sejak itu ditekan, diintimidasi, dan disiksa terhadap kaum muslimin makin meningkat. Kenyataan ini mendorong Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib atau Madinah dalam waktu 2 bulan. Sekitar 150 orang telah berangkat ke Yasrib. Hanya Abu Bakar dan sahabat Ali yang masih menjaga dan membela Nabi di Mekah, yang pada akhirnya Nabi pun hijrah setelah mendengar rencana Quraisy yang ingin membunuhnya. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai di Kuba.
5 km jauhnya dari Madinah atau Yasrib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat selama beberapa hari di rumah Ummi Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah ini Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Tidak lama kemudian, sahabat Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi Muhammad kepada sahabat Ali. Kemudian sahabat Ali tersebut hijrah ke kota Yasrib atau Madinah. Ketika Nabi Muhammad memasuki Yasrib, beliau dielu-elukan, dipuja-puja oleh penduduk kota itu dan menyambut kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Sampai-sampai masyarakat Madinah atau Yasrib mengumandangkan sholawat dengan diiringi dengan tabuhan-tabuhan Rabbana yang bunyinya Talal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina itu sambutan-sambutan dari kaum Yasrib, kaum Madinah terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Itu saking gembiranya kaum Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sejak itu nama Yasrib diganti dengan Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatul Munawwarah yang saat ini disematkan kepada kota Madinah yang artinya kota yang bercahaya. Dikatakan demikian karena memang dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Di kota Madinah berawal penyebaran ajaran agama Islam. Itu sedikit penjelasan dari Bapak tentang tema bab 6 meneladani perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Perjuangan kepada orang-orang yang menentang Rasulullah, tapi Rasulullah tidak sedikit pun membalas dengan keburukan. Akan tetapi Rasulullah membalas dengan kebaikan. Sikap Rasulullah baik, sikap sifat Rasulullah pun baik, tutur katanya Rasulullah baik. Itu yang dicerminkan, itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dalam berdakwahnya. Cukup sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.